Sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan lanjut ke dalam sesi berikutnya dengan topik partisipasi warga GPIB dalam pembangunan nasional yang akan kita laksanakan selama 2 jam ke depan dari jam 10 pagi hingga jam 12 siang. Oleh sebab itu kami mempersilahkan baik narasumber maupun juga moderator untuk menuntun dan membawa kita di dalam topik partisipasi warga GPIB dalam pembangunan nasional. Dipersilakan. Shalom. Sekarang boleh tepuk tangannya. Semangat loh saya kalau ditepukin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan masih semangat ya, karena kan tidurnya nyenyak kan ya. Oh iya. Iya, jadi di sini saya juga semangat banget waktu diminta untuk menjadi moderator di acara Germasa ini karena saya melihat wow ini tema-temanya buat semangat gitu loh. Buat saya semangat setelah 40 tahun jadi warga GPIB, kalau melihat tema-tema seperti ini berarti sekarang memang sudah akan ada pencerahan bahwa GPIB itu tidak selalu dirasakan oleh pihak luar sebagai gereja yang eksklusif gitu katanya gitu kan. Kalau saya cuma riset tadi juga pendeta Christian ternyata sama ya, kita risetnya seperti itu ya, memandang seperti itu. Nah, tema kali ini adalah partisipasi warga GPIB dalam pembangunan nasional. Saya tadi belum memperkenalkan diri, saya Virgi Baker, saya warga jemaat GPIB Gloria Kota Bekasi. Ya. Siapa yang dari Bekasi di sini atau pernah di Bekasi, Pendeta Ivon? Tunjuk tangan. Oke. Saya dulu warga jemaatnya Pendeta Ivon. Tapi sekarang Pendeta Ivon sudah pergi dari Bekasi. Nah, untuk peringatan bulan Germasa ini memang kita punya tujuan di sini bagaimana bisa menghadirkan GPIB itu secara nyata. Yang namanya secara nyata itu kan berarti ada, bisa dirasakan, bagaimana juga dampaknya, terasa atau tidak. Baik itu secara internal maupun itu juga secara eksternal. Nah sekarang bagaimana kita sebagai warga jemaat, warga gereja bisa melakukan banyak hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat di luar sana untuk sama-sama di sini bagaimana mewujudkannya dalam pembangunan nasional. Kita sudah sama-sama ada di IKN jauh-jauh ya, jangan sampai memang semua diskusi yang terjadi di dalam beberapa hari ini ya tinggal diskusi saja, tapi ya tidak ada apa tadi Pak Pendeta? Kesinambungannya seperti apa ya kan, sustainable-nya tadi seperti apa, jangan hanya berhenti dan kemudian pas foto-foto selesai di titik nol udah buyar semuanya. Ya, nah untuk membahasnya hadir di tengah-tengah kita narasumber tokoh-tokoh daerah yang juga adalah warga GPIB yang berkiprah dalam pelayanan sekaligus pembangunan masyarakat. Saya panggil untuk bersama-sama menemani saya di depan sini Bapak Wesley Silalahi SHMKN, Wali Kota Pematang Siantar. Oke, masih on the way dari bawah kan, on the way-nya enggak dari Balikpapan ya. Oke. Bapak Dance Ishak juga? Oke, masih naik. Kalau gitu saya panggil Ibu Nelly Rongre Turwalo, SEME, anggota DPRD Kota Balikpapan untuk duduk bersama di depan. Selamat pagi, selamat datang Ibu Nelly, terima kasih. Mic-nya cuma satu ya? Ada lagi? Boleh. Silakan duduk Ibu.
Nggak apa-apa kita mepet-mepet gini, Ibu nggak mau sanaan sedikit? Jadi saya izin nanti menyusul ya, yang 2 ya. Baik, baik Ibu Nelly, saya ke Ibu Nelly terlebih dahulu kalau begitu. Ibu Nelly ini anggota DPRD ini dari 2019 ya Bu ya? Dari 2000, berarti sekarang sudah 2 periode anggota DPRD Kota Balikpapan. Ya. Baik, selamat sekali lagi karena terpilih dan bagaimana bisa berjuang lagi untuk masyarakat mewakili warga GPIB. Seperti itu ya. Nah ini pas banget Bu, narasumbernya yang satu lagi juga sudah datang tapi saya ke Ibu dulu. Sebagai perempuan, ini saya bertanya karena sesama perempuan. Sebagai perempuan di politik, ya kan? Bagaimana sekarang Ibu melihatnya? Di sini ada konflik of interest nggak sih? Ini sebagai warga gereja, tapi kemudian Ibu ada di tengah-tengah dunia politik. Bagaimana selama ini memanage itu? Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir. Silakan Pak. Saya langsung jawab saja ya. Itu pasti sudah di situ judulnya tantangan ya. Saya yang datang dari dunia kerja profesional, saya 23 tahun di perbankan. Habis itu mimpinya mau istirahat, ya betul-betul kembali ke basic jadi ibu rumah tangga. Tapi saya tidak tahu kenapa Tuhan membawa saya ke dalam dunia politik. Jadi waktu saya pertama kali itu maju tahun 2014. Saya berjuang di situ, saya melihat bahwa orang biasa bilang ya politik itu kejam ya. Mungkin demikian ya. Saya bekerja di perbankan Bu 23 tahun ditambah di trading 2 tahun, total saya bekerja 25 tahun melakukan saving. Kejamnya sama ya? Saving untuk hari tua, masuk ke dalam perjuangan. Uang itu habis, saya cari 23 tahun, habis dalam 3 bulan. Tidak lolos lagi. Itu kejamnya ya. Tapi Bu, ini bicara soal uangnya habis itu kan dibagi-bagikan kan ke masyarakat kan ya. Biaya kos politik. Biaya kos politik. Nah nanti kita bahas tuh di jam 2 yang namanya bagaimana gereja ramah demokrasi supaya uang Ibu nggak habis karena di sini nanti Bapak Ibu pendeta mau mendidik semua warga gereja. Ada adik saya ya, saudara saya Ibu Ratna Kalalembang, saya sama-sama praksi Golkar. Coba saya di Balikpapan, Ibu di Berau. Baik, saya mengucapkan selamat datang Bapak Dance Ishak Palit, MSI Ketua DPRD Kota Salatiga ya Pak ya. Baik, selamat datang. Terima kasih. Pak Dance udah bisa ditanya belum atau mau tarik napas dulu? Tarik napas Pak. Hari ini kita bahas mengenai partisipasi warga GPIB Pak Dance, di mana memang di dalam istilahnya bisa dikatakan kata orang di luar sana GPIB itu atau gereja lah ya lebih terlihat tidak mau membuka diri atau lebih eksklusif begitu loh. Nah kalau selama ini di dalam program-program Bapak mungkin sebagai dewan ya, bagaimana juga selama ini melibatkan begitu pihak-pihak gereja di dalam program-program kerja. Baik, wah saya lihat banyak teman-teman yang saya kenal ini di sini ini reuni ini. Mbak siapa namanya? Virgi. Mbak Virgi ini reuni ini. Jadi sebenarnya saya juga warga GPIB. Iya. Dan saya juga pada waktu pelantikan, mulai dari pelantikan pertama sampai saat ini, termasuk menjadi ketua itu ya. Yang menjadi pendeta dalam pengukuhan saya itu ya pendeta GPIB. Iya. Jadi saya selalu ingat terhadap apa yang dikatakan oleh Bu pendeta saya itu. Iya. Apa Pak yang dikatakan? Nah itu dia. Kalau ingat apa yang dikatakan? Nah itu yang harusnya menjadi landasan untuk gereja
terhadap anak-anaknya yang bekerja di bidang politik seperti kita ini. Harus cek. Ya. Enggak apa-apa, bisa. Bisa ya? Oke. Saya itu namanya Dance Palit, Ketua DPRD di Salatiga, Jawa Tengah. Jadi memang suatu hal yang agak aneh. Ini ada Kak Elga ini, tahu persis ini. Bagaimana kok bisa Dance? Ini pasti Kak Elga juga agak bingung kenapa Kak Dance itu bisa jadi ketua DPRD di Salatiga itu. Dari mana rumusnya itu? Padahal orang Tomohon ya? Orang Tomohon. Yang pasti bahwa itu karena Tuhan ya, itu yang pasti itu. Yang kedua, yang saya mau lihat bahwa saya sekarang ini salah satu orang Salatiga yang berasal dari Tomohon itu, yang setiap hari ulang tahun, kalau di sana nama weton, setiap menurut kalender Jawa weton itu, setiap selapanan saya 35 hari pasti wayangan. Pasti wayangan. Nah itu sudah setiap bulan itu 35 hari menurut. Nah apa sebenarnya makna dari saya mengadakan wayangan itu? Tadi. Sebenarnya weton itu mau mengingatkan kita itu dari mana kita berasal. Ya. Hari lahir itu mau mengingatkan dari mana kita berasal. Kemudian kedua adalah kemana kita mau mengarah. Dan yang ketiga, bagaimana kita ke sana itu. Nah, ini juga menjadi bahagian dari teman-teman GPIB baik secara pribadi maupun secara lembaga. Yesus tidak berubah. Ya. Yang berubah itu adalah dunia di mana kita melayani itu. Ketika kita agak hilang arah, saya nggak tahu dalam abad 21 seperti ini bagaimana posisi ini Germasa ya, gereja dan masyarakat itu. Bagaimana gereja ada dalam masyarakat itu? Gereja mungkin apanya yang berubah itu dalam gereja itu di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat pasti berubah, peradaban pasti berubah. Apa yang berubah sebenarnya dalam gereja itu? Apa dalam tataran pemahaman imannya? Nah, ini juga harus dilihat tadi pertanyaannya. Apakah berhubungan dengan tata gerejanya? Apakah ini secara organisasi? Apa berhubungan dengan programnya, pokok-pokok program yang bagaimana kita mau ke sana ini, sehingga relevansi dari gereja itu tetap terasa. Jadi tadi disampaikan yang diingat oleh Ibu Pendeta yang disampaikan yang mana? Nah, yang paling diingat itu bahwa kamu ada karena gereja itu, ya kamu ada di tengah-tengah serigala-serigala itu. Tapi jangan jadi serigala kira-kira kan begitu. Pak Dance. Baik. Kamu ada tengah-tengah dunia tapi jangan sama seperti itu. Dunia itu. Nah, saya ke Ibu Nelly lagi tadi. Itu memang relate banget ya, Bu ya. Tadi yang dinyatakan oleh Ibu Pendeta yang diingat oleh Pak Dance itu bagaimana juga sebagai dewan atau sebagai orang politik di sini bisa menjaga komitmen di mana berada di tengah-tengah dunia politik yang sepertinya banyak banget strategi dan juga intrik-intriknya dan sepertinya harus bisa menjatuhkan satu sama lain untuk memperoleh kemenangan, tapi juga Anda sendiri sebagai anggota gereja gitu loh. Oke, sama dengan Pak Dance tadi bahwa saya tuh percaya diri melangkah untuk maju berjuang di bidang baru yang sebelumnya saya belum pernah geluti, bahkan saya takuti mungkin ya. Oleh tuntunan seorang pendeta saya ada di sini juga yang melihat ke depan itu, saya boleh bilang Ibu Pendeta saya ini visioner banget ya. Jadi dia udah melampaui melihat ke depan, mungkin melihat potensi yang ada di dalam saya, walaupun waktu itu saya tidak berjemaat di jemaatnya ya. Dengan kasih saya sebutkan izin Ibu Pendeta Ellen Rumayar, inilah pendamping mentor saya yang memberikan support ya. Dari GPIB Bukit Sion, karena
waktu itu saya dipanggil Golkar untuk mewakili daerah pemilihan Balikpapan Tengah, di mana hadir di dalamnya GPIB Bukit Sion. Kalau saya sendiri berjemaat di GPIB Bukit Benuas ya. Mungkin juga Bapak Ibu ada yang sudah biasa lihat saya, karena setiap pertemuan tahunan Yapendik pasti ketemu. Saya ada 7 tahun melayani di Yapendik dari 2017 sampai 2023. Oke, baik. Jadi memang itu selalu harus tetap diingat ya, walaupun bagaimanapun kekerasan yang ada di dalam dunia politik itu, kita tetap mengakar karena kita tahu memang dasar kita sudah kuat begitu ya, Bu Nelly. Saya selalu ingat, mudah-mudahan saya selalu ingat sampai selamanya Ibu Pendeta bilang ke saya, Nel, jadilah terang di mana Tuhan membawa, walaupun hanya secerca cahaya yang kerlap-kerlip. Oke, Pak Dance, ketika menjadi anggota Dewan itu kan yang juga harus dilakukan itu tentunya tugasnya adalah membangun manusia dong pastinya, ya kan? Itu sama dengan gereja sebenarnya. Sama sebenarnya dengan gereja, membangun manusia. Apalagi kan di sini banyak juga pasti pendukungnya anak-anak muda ya, yang memang harus selalu diajarkan kepada anak-anak muda ini saat Anda melakukan kampanye, yaitu bagaimana supaya anak-anak muda ini tidak terlibat di dalam politik uang. Itu kan yang juga diajarkan. Setuju nggak sih? Setuju. Benar Pak. Saya lihat pendeta Ellen ini satu angkatan saya soalnya. Dibilang. Jadi Mbak Virgi memang masalah politik uang itu berhubungan sebenarnya dengan budaya politik. Bapak Wali Kota Pematang Siantar, Bapak Wesley Silalahi, selamat datang. Ya. Silakan. Izin kami lanjutkan ya Pak. Baik. Sebenarnya itu berhubungan dengan budaya politik dan itu harusnya menjadi tugas gereja. Ya, itu bukan tugas gereja, bukan tugas kami ini sebenarnya. Karena yang memberikan landasan etik moral kepada kami ini itu adalah tugas gereja. Saya untung pada waktu, bukan untung ya. Karena pada saat memulai proses kontestasi saya mulai tahun 2000 berapa itu saya pertama kali, itu selalu mulai ada pengutusan di gereja. Dan itu secara rutin dipanggil oleh Ibu Pendeta saya untuk bagaimana seharusnya. Sampai saat ini. Dan itu maksudnya tugas gereja dalam hubungan dengan kami yang ada di politik. Ya, bagaimana gereja memberikan kami dasar etik moral dalam kami melangkah. Nah ini juga sekaligus dalam rangka membangun manusia tadi itu di bidang budaya politik. Nah memang budaya politik ini banyak hal. Apakah berhubungan dengan sistem politik, kalau kita mau banyak itu sistem politiknya harus dirubah, baik dari sisi regulasinya, karena namanya manusia ini kita ini jangan sampai terjadi menghalalkan segala cara untuk menang itu. Pak Litida sekarang apa yang sudah dilakukan Pak untuk melatih anak-anak muda ini? Saya ini kalau mungkin Mbak Virgi kapan-kapan saya undang ke Salatiga supaya bisa lihat nama kantor DPRD kita itu saya rubah menjadi rumah rakyat. Dari dulu itu rumah rakyat. Dan siapapun boleh pakai. Jadi kita itu dari tanggal 1 sampai 31 semua ruangan DPRD baik di dalam maupun di luar halaman itu dipakai oleh masyarakat. Itu khusus hanya pendukung atau bisa siapa saja? Siapapun, termasuk GPIB pakai terus. Oke. Termasuk GPIB pakai. Dan kalau pakai itu bukan hanya pakai ruangannya, termasuk snack dan makannya pun kita disiapkan ya. Kita boleh siapkan. Loh Bapak Ibu kita main-main ya ke Salatiga ya Pak Dance. Kemarin saya didatangi oleh teman-teman di departemen di Bu Elisa Bu yang sekarang mereka lagi persiapan di Lawang, katanya lihat di Lawang untuk rumah senior room itu loh. RAL. Nah, mereka mampir Salatiga. Ya, mereka mampir Salatiga. Nah, saya mengusulkan waktu itu ada baiknya Salatiga bisa dipilih di kantor ini, dipilih untuk buat semacam seminar dulu tentang itu, kemudian buat studi kelayakannya. Mungkin Salatiga menjadi bahagian. Nah,
Iya, Berhubung- berhubungan dengan pertanyaan Mbak Virgi, pendidikan politik itu penting, apalagi yang berhubungan dengan anak muda. Sementara sistem politik kita sekarang ini seperti semua stakeholder politik, pemangku kepentingan misalnya KPU, Bawaslu, termasuk pemerintah dan partai politik, kadang-kadang itu hanya ambil di tikungan akhir, itu tidak masuk dalam proses pendidikan politik secara strategis dalam rangka membangun yang namanya budaya politik. Nah, di sini maksud saya GPIB memiliki peluang besar dalam rangka memberikan konstruksi budaya politik yang bagus. Berarti itu bisa disinergikan ya dengan Bisa. gereja sebenarnya untuk bagaimana pemuda-pemudanya juga bisa sama-sama untuk dididik bagaimana mengerti atau melek mengenai. Iya, karena Politik gereja itu. menjadi sumber etik moral ini yang penting di situ. Kalau gereja bukan lagi menjadi sumber etik moral, yang saya bilang tadi sama dengan manusia itu, sama dengan dunia itu. Terus dia mau kasih apa ke kita ini? Nanti yang terjadi kita yang nge-treat gereja, kekuasaan politik yang justru nge-treat gereja, bukan sebaliknya gereja yang nge-treat kita. Ya, Itu baik. harusnya. Oke. Saya mau ke Pak Wali Kota. Pak Wali, di sini kan tema kita partisipasi warga GPIB dalam pembangunan nasional. Pak Wesley adalah Wali Kota Pematang Siantar. Baru dilantik Februari 2025, betul ya Pak? 2025, iya persisnya tanggal 20 Februari. Selamat kalau begitu. Nah, Pak Wali, dalam program kerja Bapak, apakah memang ada di situ memasukkan gereja juga di dalam rencana-rencana sinergi ke depan dalam rencana pembangunan di Kota Pematang Siantar? Iya, kalau pertanyaan ini sangat-sangat susah dijawab ini ya. Apakah melibatkan gereja? Susahnya kenapa Pak? Enggak, sebenarnya saya sebagai warga gereja pun tidak perlu ditanya, udah pasti melibatkan, maksud saya begitu itu ya, udah Nggak, pasti. secara organisasi, Oke, secara benar-benar ada gitu. Karena kan memang tadi memang kita bahas sebelumnya, selama ini kelihatannya memang hanya ke internal gitu. Jadi perannya betul-betul si gereja itu sendiri untuk kelihatan nyata dan dirasakan di luar itu, yaitu masih samar-samar lah begitu. Nah itu pertanyaan saya adalah apakah memang betul-betul Bapak memasukkannya di dalam bisa sama-sama bersinergi begitu loh untuk melakukan program pembangunan. Iya, satu hal saya cerita sedikit Mbak. Kebetulan kota kami ini, Kota Pematang Siantar ini kota toleran nomor 5 seluruh Indonesia, Salatiga ini nomor 1. Jadi 5 besar di Indonesia itu kebetulan 2 diantaranya hadir di sini. Jadi kalau dia masuk kategori 5 besar lah yang terdaftar itu merupakan kota toleran, jadi sinergi gereja dengan masyarakat dan Pemko itu mutlak harus, bukan hanya gereja, termasuk umat lainnya itu Mbak. Kalau enggak tidak tercapai itu kemarin kota toleran. Jadi dengan munculnya kita sebutan kota toleran itu sepertinya perbedaan antar umat itu di Pematang Siantar tidak menonjol, bukan jadi kasus utama. Jadi sepertinya merdeka kita dengan memeluk agama masing-masing, baik dia Muslim ataupun kita Kristen, tidak jadi masalah. Seperti saya sebenarnya aslinya tinggal sebelum wali kota di Jakarta. Jakarta itu selihat saya udah 50 tahun di Jakarta, agama itu bahkan jadi dagangan ya. Nah jadi bisnis agama. Jadi saya pulang ke Siantar, ke kampung saya setelah 50 tahun merantau, saya kaget. Ternyata teduh, sejuk, tidak ada masalah perbedaan agama dipertajam. Itu yang saya lihat di kota saya. Jadi peran gereja itu benar-benar saya rasa sangat berperan betul, makanya bisa tercipta toleransi tadi. Karena kalau nggak ada sinergian antara umat di Pematang Siantar, tidak dapat mungkin kota toleran itu, ya Mbak ya. Jadi itu kira-kira peran gereja di Pematang Siantar, terlihat dari kemampuan kota itu mencapai kota toleransi nomor 5. Jadi ada ada saling pengertian di antara umat beragama, bukan hanya
menonjolkan kita, tapi saling menghargai kalau saya lihat. Bagaimana dalam program-program pendidikan Pak, atau mungkin kesehatan juga, sosial? Apakah memang di sini, kalau itu tadi untuk toleransi sendiri pasti juga sudah ada, atau istilahnya memang nomenklaturnya di dalam program-program gereja itu juga sudah wajib karena kita menjaga sesama antar umat beragama seperti itu. Tapi program-program nyata di luarnya yang melibatkan sebagai kesehatan, Jadi pendidikan. program pendidikan dan kesehatan, ini yang termasuk saya bingung, makanya saya kembali ke Pematang Siantar ini. Dulu rumah sakit terbesar di Sumatera Utara itu salah satu Jasa Men Saragih di Pematang Siantar, dan itu berlokasi di tengah, boleh disebut wajah kota Pematang Siantar, namanya Jalan Sutomo. Luasnya itu kurang lebih 13 hektar, bahkan lebih luas dari rumah sakit yang besar di kota Medan, di provinsi. Ada Malik namanya cuma 10 hektar. Ini salah satu pemicu saya pulang Mbak ya. Dan apa yang saya anggap bersejarah di Siantar itu sepertinya hilang, tapi masyarakatnya kok sepertinya nggak mau tahu atau cuek. Ya mungkin mudah-mudahan masyarakat GPIB Pematang Siantar bukan yang termasuk cuek tadi itu. Lapangan bola di Sumatera Utara itu lapangan bola Mbak, itu cuma ada 2 saya kenal dulu. Stadion Pon Medan namanya, Siantar Sang Nawalu. Sang Nawalu itu hilang, bahkan jadi kebun sawit. Kok Pematang Siantar diam? Masyarakatnya. Satu lagi, ada terminal TPA Sumatera Utara, salah satunya di kota Pematang Siantar, tapi tidak dipakai. Tidak dipakai sampai saya datang, tidak dipakai. Jadi rencana Bapak ke depannya? Iya sebentar Pak, saya ceritakan dulu. Bahkan masyarakatnya sepertinya tidak peduli. Padahal TPA ini cuma 5 di Sumatera Utara dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, cuma 5 ada terminal TPA, salah satunya di Pematang Siantar, tidak dipakai oleh masyarakat Siantar. Ya. Bahkan parkir di pusat jalan utamanya Pematang Siantar, di Jalan Sutomo yang saya bilang tadi itu, tapi pastinya kok masyarakat ini kok diam dan cuek, ada apa gitu. Rumah sakit umum pun hampir-hampir tutup, masyarakatnya juga diam. Jadi ada lagi lapangan bola tertop di Sumatera Utara itu yang 2 itu pun jadi kebun sawit, kok dia masyarakatnya ada apa, masyarakat kami, kampung kami ini kok begitu. Ternyata. Saya meninggalkan kota saya itu kurang lebih 50 tahun yang lalu. Saya berangkat merantau itu umur 18 tahun lebih sedikit, tamat SMA. Karena dulu tahun ajaran itu akhir tahun Mbak. Jadi Bapak kenapa melihat ternyata masyarakat ini berubah sekarang? Kalau saya lihat 6 bulan ini memang sepertinya saya jadi bertanya-tanya, Siantar dari tadinya kota pendidikan zaman saya, sekarang saya jadi mulai meragukannya. Bahkan ada sebutan sekarang kota narkoba nomor 2 se-Sumatera Utara. Nomor 2. Tadinya saya nomor 1-nya Provinsi Medannya sendiri, pusat pemerintahan Sumatera Utaranya, nomor 2 sudah Pematang Siantar. Pusat kota narkoba kedua. Makanya saya setelah pulang ini masuk ke 6 bulan pun belum bisa berbuat apa-apa, tapi resmi setelah tanggal 20 ke tanggal 26 bulan saya bisa menggunakan hak prerogatif sebagai pemimpin kota. Tadinya sebelum 6 bulan ternyata harus apapun tindakan kita harus lapor ke Depdagri sebelum 6 bulan. Jadi setelah saya pulang dari sini nanti itu pembenahan utama ya Pak, prioritas ya. Ya. Dan ada tendensi ya tadi pengaruh obat itu jadi agak malas semua masyarakatnya. Jadi akan berpengaruh terus ya Pak ya, berpengaruh kepada pekerjaan, berpengaruh kepada bagaimana ekonomi ke depan untuk Pematang Siantar. Persis, berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Yang tadinya kota pendidikan nomor 1 Sumatera Utara, itu sekarang sudah hilang. Bahkan saya nggak tahu sadar apa nggak sadar, masyarakat Siantar sekarang dibangun jalan tol yang nantinya akan lintas menuju Danau Toba lah. Objek wisata nomor 1 di Sumatera Utara itu tidak akan lewat Siantar lagi. Jadi semua wisatawan
dari Asia, ASEAN lah katakan, turis yang menuju Danau Toba tidak akan pernah lihat Pematang Siantar karena udah ada tol langsung. Jadi tidak singgah lagi kota Pematang Siantar. Satu lagi yang menyolok di Kabupaten Toba namanya, dibangun airport Silangit sekarang. Jadi udah 2 airport internasional menuju Danau Toba sekarang. Ada Silangit satu Kuala Namu itu. Jadi yang dari Kuala Namu mungkin turis Asia ya menuju Danau Toba, dan ada objek wisata baru sekarang. Saya kebetulan terlibat membangunnya. Patung Yesus tertinggi sekarang ada di Sibeabea. Ya, di pinggir Sumatera Utara yang menghadap Danau Toba itu. Baik, itu Pak di Wali. pinggirnya Sumatera Utara. Saya ragu semua turis tidak akan pernah singgah karena ada tol sekarang tembus, Pak. Udah tembus dia menuju Danau Toba sana. Itu situasi posisi kami Saat geografisnya ini ya. sekarang. Ya. Oke, Pak Wali. Saya izin ke Ibu Nelly. Ibu Nelly, sepertinya ada pemaparan di sini. Teman-teman panitia akan menyampaikan bagaimana sebenarnya selama ini sebagai agen peningkatan kehidupan sosial dan moral masyarakat itu peran dari kehadiran GPIB sebenarnya yang Ibu bayangkan ya. Silakan Ibu. Boleh silakan. Bu Virgi, izin berdiri ya, walaupun bukan kewajiban perempuan berdiri, tapi saya harus berdiri. Terima kasih. Kenapa pakai gender sih Bu? Nggak ada gender di sini Bu. Shalom bagi kita semua. Izin Bapak Wali Kota, kolega saya Bapak Dance, Ibu Ratna. Kemarin kami diberi judul begini ya. Bagaimana partisipasi warga GPIB di dalam pembangunan nasional. Izin saya menceritakan sedikit apa yang saya sudah alami walaupun baru masuk periode kedua, tapi banyak hal yang sudah bisa kita kerjakan bersama-sama secara khusus jemaat GPIB yang ada di Kota Balikpapan. Saya hanya menyampaikan sedikit bahwa kita ini sebenarnya hanya sedikit di antara yang banyak ya. Jadi kalau sebentar. Gimana sih? Di Balikpapan itu dari total penduduk yang ada, umat Nasrani itu termasuk Katolik hanya tidak sampai 9%. Nah, bagaimana kita berperan di dalam 100% kita hanya kurang lebih 9%. Pertanyaan dari melihat data itu tadi, apakah peran kehadiran umat Kristen Indonesia, terlebih kehadiran gereja GPIB di tengah masyarakat sebagai agen peningkatan kehidupan sosial dan moral masyarakat yang menghadirkan damai sejahtera Allah dalam konteks kebenekaan. Kata kuncinya, GPIB harus melakukan aksi jemput bola. Ya. Jadi kita harus berperan aktif dan punya inisiatif. Mungkin seperti yang saya sudah gambarkan awal tadi, di Balikpapan dikomandani Ibu Pendeta Ellen melakukan gerakan aktif inisiatif karena sadar betul bahwa tidak ada cara lain untuk menikmati sedikit dari kue APBD Kota Balikpapan khususnya selain ikut di dalamnya ya. Terus harus melakukan gerakan cepat dan kita harus berani, jangan terlalu inklusif. Terlalu eksklusif, tapi harus berani keluar, jadi inklusif, berpartisipasi, kreatif namun luas. Ya, saya gambarkan sedikit tentang gerak cepat. 2022 yang lalu saya bersinergi bagaimana caranya melobi teman saya dari praksi PKS, tahu sendiri sudah ya PKS.
bisa memberikan aspirasinya ke saya untuk diberikan ke salah satu gereja Toraja yang ada di Balikpapan. Sudah diketok, sudah dikasih pagu, namun panitianya ini lamban bergerak, terlalu eksklusif, menunggu dilayani. Akhirnya selesai waktu, dana itu jadi silpa. Siapa yang salah? Ya, jadi itu impact daripada kita tidak bisa di era kini tidak bisa melakukan gerak cepat, aktif, inisiatif, dan jangan terlalu eksklusif, ya. Terus kapan kita mau lakukan? Apa sekarang? Nanti saja? Tapi kita juga harus sadar bahwa waktu itu terus berjalan, ya. Dan saya rasa semua setuju bahwa peluang itu tidak selalu ada, ya. Bagaimana caranya untuk hadir dan menjadi bagian dari stakeholder masyarakat? Memang gampang-gampang sulit ya. Saya juga dulu dari 25 tahun bekerja di konvensional yang semua teratur, berjalan berdasarkan SOP, lalu masuk ke dalam dunia politik yang di dalamnya di situ perlu intrik, ya, perlu strategi. Saya 1 tahun lebih baru bisa move on, belajar bahwa bagaimana caranya. Ya pastinya kita harus bisa bersinergi dengan orang lain, bisa berkawan dengan teman-teman dari seberang, bisa memainkan bahasa lobby, ya. Nah, Bapak Ibu, setelah itu yang saya rasakan setelah saya menemukan caranya tadi, saya bisa lebih dekat dengan ketua DPR, dengan wali kota, dengan OPD-OPD-nya. Apa yang saya dapatkan, ya? Ya, Pendik cabang Balikpapan yang sudah itu terkurung dalam kilang, sudah sulit jalan keluar, ada gedung di kebun sayur tapi sudah reot. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan berikan jawabannya melalui sinergi saya dengan pemerintah, ketua DPRD Balikpapan. Dia bantu saya, ya, kami kerja bareng berdua, memberikan dana aspirasi sebesar 650 juta sehingga Balikpapan itu sekarang SD dan TK-nya ya Pendiknya sudah aman. Ya. Gereja yang selama ini tidak pernah tersentuh, ya, jangankan mau memperbaiki infrastrukturnya, mau minta sumbangan atau fasilitas saja sangat sulit. Ya, tapi dengan kita ada di dalam, bukan jadi gampang, tapi ada caranya, ya, ada caranya. Jadi selama saya duduk 5 tahun itu di Balikpapan, khususnya dapil saya sudah ada kurang lebih 15 jemaat yang bisa saya bantu perbaiki infrastrukturnya. Ya, terus apalagi GPIB Bukit Sion, ya, jemaat pendukung saya. Dan konstituen terbesar saya, ya pastinya berkatnya lebih besar. Ini enggak sekalian kampanye kan? Ya. Enggak kan ya, masih lama kok. Nah, ini apa setelah aktualnya setelah bersinergi. Bapak Ibu di izinnya mungkin di kota lain ada, di Balikpapan itu kebetulan Pak Wali itu sebagai ketua Golkar menempatkan saya di Banggar. Setelah saya amati di dinas pendidikan itu kok ada nomenklatur insentif untuk ustadz-ustadzah. Saya belajar lama, pada saat sudah paham bahasanya, saya coba tanya di rapat, ya. Oh, ternyata itu ustadz-ustadzah itu sama dengan guru sekolah minggunya kita. Nah, di Balikpapan itu sampai hari ini tuh mereka sudah menikmati APBD itu 20 tahun. Diberikan insentif itu ustadz-ustadzah. Jadi saya mulai beraksi bekerja sama dengan PGI, PGPI, PGLII. Saya satukan, kita
ajukan permohonan, saya kawal selama kurang lebih hampir 3 tahun, dan puji Tuhan di APBD perubahan kemarin yang sudah disahkan, guru-guru sekolah minggu yang ada di Balikpapan di perubahan ini juga sudah akan mendapatkan insentif ya. Jadi guru sekolah minggunya ya, jadi bukan hanya GPIB ya. Jadi gereja-gereja yang ada, tapi pasti GPIB semuanya. Terus satu lagi, kebetulan Balikpapan itu sudah ditetapkan oleh Kementerian Perempuan sebagai kota ramah anak. Dan setelah kami dari DPRD Balikpapan melakukan kajian, lalu konsultasi ke kementerian, ternyata di dalam kota ramah anak itu juga harus ada rumah ibadah anak. Jadi kemarin ada 2 hal yang kami dapatkan di Balikpapan di APBD perubahan ini. Usulan saya untuk memfasilitasi gereja ramah anak sudah disetujui melalui aspirasi saya, yang nantinya ditempatkan di GPIB Bukit Benuas. Tapi Bapak Ibu, kenapa saya pilih itu? Karena di sini ini ada nanti potensi kita menjadi spot wisata ya dari lingkungan ramah anak. Ya, jadi ada 2 hal baru yang sudah akan dinikmati Balikpapan, guru sekolah minggu dapat insentif, dan ada ruang bermain ramah anak untuk gereja. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wali dan Bapak Dance bahwa pemuda itu juga harus dipersiapkan. Jadi di sini semua ada Bapak Ibu pendeta. Di internal kita itu kita sudah harus mempersiapkan generasi muda kita. Mungkin saya akan contohkan di Balikpapan. Mari Mupel Balikpapan, bentuklah itu GPIB Millennial Community Balikpapan. Bekalilah mereka-mereka itu dengan hal-hal yang harus dimiliki oleh pemuda ya, yang akan ke depan membawa GPIB. Ya, lihat leadershipnya, politisi dibekali juga politisi, terus industri kreatif, pelatihan kerja, safety dan kewirausahaan. Apa sih yang kita harus lakukan ya, umat GPIB ya, dari sisi eksternal pasti kita bisa menikmati itu tadi jika kita memiliki keterwakilan dalam lembaga eksekutif seperti Bapak Wali Kota dari Pematang Siantar, Bapak Gubernur dari Sulawesi Utara, dan kami yang ada di legislatif. Oke. Kita juga ya gereja, mohon maaf kalau keliru, harus sudah mulai aktif menjadi bagian dalam penentu kebijakan melalui non lembaga ya. Misalnya itu kan ada MUKI, ada PGI, ada Bamaknas, ada BKSGB kalau Kota Balikpapan, ada FKUB, ada anak muda kita GAMKI dan GMKI. Siapkan pemuda-pemuda GPIB sebagai kader. Jadi memang di sini Ibu Nelly sendiri sebagai Dewan sudah berperan aktif dan juga sudah bersinergi ya Bu ya sebagai agen perubahan. Ya. Terima kasih Ibu Nelly, karena kita akan melanjutkan dialog kita. Boleh Ibu? Sambil boleh. jalan saja ya Bu ya. Ini ya. Baik, terima kasih atas kontribusinya juga terhadap gereja. Ibu Nelly, silakan diminum dulu. Nah, oke. Udah Bu, enakan? Ya, Ibu istirahat dulu ya. Oke, sambil saya ke Pak Dance dulu, Ibu. Pak Dance, tadi kita juga kan melihat Bapak sebagai Ketua Dewan, di sini juga ada anggota Dewan, ada Pak Wali Kota. Sebenarnya melihat
semuanya ini sebaiknya GPIB itu sendiri itu berperan atau memposisikan dirilah di sini ya dalam kerja pembangunan di luar lingkup kerja gerejanya itu harusnya seperti apa sih memposisikan dirinya? Baik, kalau saya yang pertama dia menjadi sumber etik moral dulu. Itu sumber etik moral. Iya, jangan dia. Oke, program-programnya itu kenapa tadi saya ceritakan tentang weton saya, ya, saya belajar dari mana saya berasal itu. Kitoh dari gereja itu harus clear di situ dulu. Ini pas ada, kalau soal politik ini ada Jerry dan Audi ini mereka lebih jago kalau ini, Jerry dan Audi ini. Tapi kalau saya yang pertama kalau ditanya, gereja ya itu dulu, itu yang pertama. Kitohnya adalah memberi landasan etik moral. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia berada di masyarakat, siapa yang berada di masyarakat? Siapa gereja itu sebenarnya? Pertanyaan kedua adalah siapa yang gereja? Apakah GPIB itu adalah gedungnya atau orangnya? Iya. Sehingga program-program orang dulu pertama berarti. Bagaimana orang-orang GPIB ini yang ada di dalam masyarakat ini diberi landasan etik moral sehingga jelas dia berada di tengah masyarakat. Kalau organisasi terus bagaimana? GPIB secara organisasi. Nah, saya lihat ini kan GPIB bergerak di bidang pendidikan sebagai implementasi dari tugas gereja, tugas pelayanan gerejanya itu, kesaksian dan seterusnya itu. Saya masih ingat dulu waktu belajar di teologi itu trifungsi sampai sekarang trifungsi terus. Saya nggak tahu apakah sekarang jadi 5 atau berapa itu saya nggak tahu. Tapi dari dulu yang saya tahu hanya 3 itu. Mungkin sekarang bukan cuma 3. Mungkin sekarang bukan cuma 3. Mungkin jadi 10, mungkin jadi 12. Ya. Mengikuti perkembangan juga ya Pak? Ya iya dong. Iya dong. Sekarang sudah AI ada, kita buat lagu sekarang sudah tidak perlu lagi tulis solemisasi, kita tinggal kasih lirik lah jadi lagu. Semua instan sekarang ini. Terus bagaimana di tengah-tengah instan ini, mungkin Infocom sekarang ini menjadi kencang ini, harus lebih kencang. Jadi butuh keterbukaan diri dari gereja. Iya, kalau saya usul karena memang sejarahnya GPIB ini kan gereja negara ini. Indeseker, kalau nggak salah saya belajar dulu begitu. Indeseker, sehingga tradisi-tradisi bergereja ini kadang-kadang masih terbawa itu. Masih terbawa. Anda masih melihat ini sekarang juga? Masih. Masih ya? Masih ya. Kalau kita mau koreksi diri ya kadang-kadang masih ada itu. Iya, sehingga seakan-akan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Contohnya biasanya yang Anda sangat lihat tuh seperti apa? Ya, saya melihat misalnya kita lebih terpaku pada tugas, ini di jemaat ya. Iya. Jemaat, kalau sinode mungkin saya belum sampai. Jemaat mungkin kita lebih tekanan pada ritual-ritual. Ya kita ada ibadah di gereja tiap minggu, habis itu ada ibadah di sektor. Ya, ada ibadah-ibadah apa namanya, saya ini tidak aktif Bu Pendeta, PLK ini tidak aktif itu yang saya mau bilang, di PKB ini masuk bengkel ini. Saya kurang aktif. Tapi kalau yang lain-lain karena istri saya misalnya di PKP ini juga saya aktif di situ, lebih aktif di PKP daripada PKB. Ya, tapi maksud saya bahwa menerjemahkan tugas fungsi gereja ini yang betul-betul harus ini, tapi kita jangan sama dengan mereka, jangan sama dengan dunia ini. Kita harus memberi. GPIB juga harus ada pembeda dong dengan gereja-gereja yang lain. Apa sih daya saing GPIB ini? Karena saya lihat misalnya ya, saya nggak tahu ya, ada tren kalau kita itu dari sisi anggota jemaat mulai berpindah ke gereja hura-hura ini, gereja-gereja haleluya ini. Iya. Nah, ketika jemaat kita mulai berpindah ke haleluya ini, iya, kita mulai juga ikut mengakomodir gereja hura-hura ini dalam strategi ibadahnya, ritualnya. Dalam rangka mungkin narik ulang ini. Nah, tapi karena setengah-setengah hati,
yang terjadi ya gitu. Masih gengsi. Iya, jaim, setengah ya. hati jadinya. Maaf Bu Eli, ini saya cuma bicara apa adanya ini Bu Eli. Iya, saya cuma lihat apa adanya yang ada di gereja ini. Tapi jadi misalnya diakonia kita memberikan bantuan beasiswa misalnya, beasiswa. Ya jadi sesuatu yang rutin saja, menjadi program-program yang sifat rutin. Dalam hubungan dengan oikumenisme misalnya, kita dengan sesama gereja yang lain, kita jarang itu loh. Masih belum terlalu full itu. Kalau di misalnya kalau kita di Salatiga ada namanya BKGS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga. Kita enggak terlalu teraktif itu. Kita enggak terlalu aktif. Aktif tapi enggak terlalu aktif. Ya. Kita hanya jadi followers di situ. Tidak jadi orang yang menentukan. Nah, hal-hal ini menurut saya Bu Virgi yang perlu kita lihat. Ini pas Germasa ini, ini 25 tahun pasca reformasi. Kira-kira 25 tahun reformasi. Kalau kita ini pas ada Pak Wali ini, kita lihat aja APBD sekarang tersedot. Anggaran negara ini tersedot semua ke pusat. Terus kita di daerah seperti apa nanti ke depan, ini contoh ini. Ini yang harus disikapi oleh gereja. Dulu yang misalnya anggaran daerah itu begitu tinggi, sekarang tersedot habis ke sana. Berarti ada permasalahan baru berhubungan dengan ekonomi masyarakat termasuk anggota jemaat di daerah-daerah. Nah, gereja harus bagaimana ini? Artinya di sini apakah juga gereja sebenarnya bisa bersikap kritis untuk itu? Ya. Bisa bersuara? Karena itu saya bilang bahwa dia menjadi sumber etik moral bagi bangsa ini. Baik di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Dia tidak terkurung pada ritual yang dari dia, oleh dia, dan untuk dia, kira-kira begitu. Kalau lagunya NG itu. Nah, kalau yang mana ya Pak? Hah? Yang mana? Yang Ya dia. Nanti kita bahas di luar. Oke, baik Pak Dance. Saya ke Pak Wali. Nah, Pak Wali kalau dari Anda sendiri sebenarnya berharap apa sih sebenarnya kerja yang bisa dilakukan dari gereja justru di sini untuk bisa membantu kinerja atau program-program kerja Bapak. Saya sebenarnya mau tanya, ada satu kasus contoh nih, awalnya ke Pak Gubernur nih Sulawesi Utara, karena memang pengalaman kalau di Sulawesi Utara sendiri, saya lihat masyarakatnya bahkan majelis-majelisnya kalau sudah ada pengucapan baru siang-siang itu sudah pada tergapar semua di bawah, ya kan? Belum lagi kalau ada acara pesta-pesta begitu kan, itu masih siang. Itu siapa begitu tanya, ini penatua, ini majelis. Justru itu yang saya mau tanya tadinya sebenarnya ke Pak Gub gitu kan. Akan ditindak tidak sih ini pemerintah daerah dan juga majelis juga bagaimana menindaknya begitu ya? Oh oke, ini rahasia kalian saya nggak tahu. Nah kalau dari Pak Wali mungkin di Kota Pematang Siantar apakah ada kasus-kasus yang semacam ini dan kemudian bisa dilakukan justru dari pihak gereja untuk bisa membantu, memperbaiki? Baik, terima kasih Ibu. Saya cerita sedikit lagi tadi kurang lengkap. Sebenarnya Pematang Siantar itu pusat gereja di Sumatera Utara kecuali ya, ini ada kecualinya. HKBP di Tarutung namanya. GPIB di Medan Pak ya, pusatnya ya. Oh di Jakarta pusat GPIB. Selainnya itu semua berdiri yang disebut Kristen Protestan itu di Pematang Siantar Ibu. Baik itu Angkolanya, baik itu Karonya, baik Simalungunnya. Dan GKP ini kami suku Batak ini bukan hanya di HKBP yang di Tapanuli sana. HKI pun ada 2 di sana. HKI ternyata pecah lagi saya dengar jadi HKIP. GKPI juga kumpulan Batak-Batak dan tidak bisa dibilang beda suku, ini sama semua. Karena ada abang adik atau beda bapak, gereja berbeda, HKI, GKPI, tapi semua Kristen Protestan. Jadi pusat gereja macam-macam lah di Siantar ini, mungkin yang di kota lain nggak ada ini ya. GKI, ada GKPS Simalungun, GKPA Angkola, ya. Terus
Karo ada, gereja Karo. Di Siantar ini pusatnya Ibu. Jadi tadi, sorry saya jadi lupa pertanyaan utama tadi. Peran untuk sekolah. Iya, enggak, sebenarnya yang diharapkan justru dari gereja ini. Kalau tadi saya membawa kasusnya dari Sulawesi Utara, apakah memang di Pematang Siantar juga ada kasus-kasus yang seperti itu? Sehingga di sini gereja sendiri harusnya juga bisa ikut membantu atau berperan untuk bagaimana menertibkan warga gerejanya atau majelisnya atau semua warga gereja itu untuk bisa membantu program-program perbaikan. Ya, kalau di Pematang Siantar tidak terlihat itu dan prinsip membantu. Saya rasakan sekarang setelah 6 bulan dan jadi kota toleran kemarin karena memang bisa diajak kerjasama bukan hanya di kitanya, termasuk di umat muslimnya. Cukup membantu baik dari sisi mereka dan sisi gereja-gereja kita untuk mendukung Pemko setempatnya, pemerintah kota setempat Ibu. Artinya di sini memang sudah bersinergi baik bersinergi, ya? Cukup baik. Baik, ya. Kalau begitu kita langsung buka saja pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Silakan jika ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber-narasumber tokoh-tokoh daerah kita yang ada, silakan Bapak Ibu. Panitia boleh dengan mic-nya. Silakan. Bisa sebutkan nama, juga asalnya Pak? Cek, 1. Baik, terima kasih Mbak Pergi Baker yang sudah sebagai moderator. Nama saya Adi Prawoto, saya Ketua 2 Germasa GPIB Philadelphia Bintaro. Saya langsung saja, yang pertama sangat bangga, sangat senang dengan Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan, menceritakan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sebagai pejabat daerah maupun anggota dewan. Saya ingin menyampaikan pertama perkataan Ibu Nelly. Ibu dulu dari perbankan mencari dana 23 tahun, tapi habis 3 bulan untuk jadi anggota dewan. Ini tercatat Bu. Tapi sudah bagus Ibu, sudah berjuang guru-guru sekolah minggu dapat insentif, berjuang gereja ramah anak, ada ruang bermain dan seterusnya nanti. Kalau Bapak Dance, ini luar biasa, kota toleran nomor 1 Pak ya di Salatiga, Bapak sebagai anggota dewan. Bapak berkata, ada di tengah-tengah serigala. Tapi ingat Pak, jangan sampai Bapak jadi serigala Pak. Itu. Yang ketiga Pak Wesley, Wali Kota Pematang Siantar. Kota Siantar, kota toleran nomor 3. Tapi kota narkoba nomor 2 se-Indonesia Pak. Juga pusat gereja. Nah ini dulu pada saat saya jadi sestama BNNRI Pak, saya akan bantu Bapak Pak. Tapi sekarang saya sudah pensiun jadi jemaat gereja Pak. Pertanyaan saya, yang pertama, anggota dewan atau pejabat Kristen harus sering ke gereja Pak. Untuk mengajak, memotivasi pemuda-pemuda gereja diajari untuk mau jadi politik. Masuk menjadi politik Pak. Karena apa? Kalau banyak anggota gereja Kristen menjadi anggota politik, maka bisa bermanfaat untuk mengatur bagaimana menyusun undang-undang. Contohnya saja undang-undang pembangunan untuk mendirikan gereja. Ini susah sekali kita, harus mencari tanda tangan 60 orang, padahal di sekitar situ kita belum ada 60 jemaatnya. Itu harus berjuang Pak, kita harus berjuang terus. Bagaimana supaya izin mendirikan gereja itu bisa mudah. Kemudian juga saya pernah menghadap Pak Gubernur, diterima oleh Pak Sekda. Saya bertanya, Pak, bisa enggak gereja minta bantuan? Tadi Ibu Nelly sudah bisa berhasil tadi. Saya pernah menghadap Pak Gubernur Banten, diterima oleh Pak Sekda. Saya tanya, bisa enggak gereja dibantu untuk perayaan-perayaan? Bapak gerejanya di mana? Sudah terdaftar enggak gerejanya
di kami. Nah itu Pak, sampai ditanya begitu Pak. Ya, ini nanti mohon dijelaskan sama Bapak Ibu, apakah benar ini? Jadi ditanya, saya bilang saya di gereja GPIB. GPIB itu sudah terkenal Pak, dari zaman dulu saya bilang gitu. Tapi di sini tidak terdata GPIB, jadi Bapak tidak bisa minta bantuan. Nanti kalau Bapak daftar dulu, baru Bapak bisa minta bantuan, sampai begitu Pak. Ya, ini yang saya katakan fakta di lapangan. Oleh karena itu kami mohon dijelaskan bagaimana ke depan supaya kami dari Jemaat GPIB ini, khususnya kami pejabat-pejabat di pelaksana harian Majelis Jemaat bisa terus berjuang untuk membantu gereja. Contohnya gereja-gereja yang belum terbangun sampai sekarang izinnya susah dan sebagainya. Itu dari kami Pak, mohon penjelasan dari Ibu Bapak. Sekali lagi ingat, mohon kami anggota-anggota gereja itu diajari Pak, bagaimana supaya masuk jadi anggota dewan. Ya misalnya Bapak sering datang ke gereja memberikan ceramah-ceramah, pelajaran-pelajaran tentang bagaimana cara jadi anggota dewan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi Prawoto dari GPIB Philadelphia Bintaro. Saya buka satu pertanyaan dulu ya. Silakan Mbak di depan. Iya, saya Pendeta Bawole dari Makassar, Bukit Zaitun. Ya saya berdoa Bu, Ibu tetap masih punya berkat Tuhan sekalipun sudah habis di 3 bulan. Ya, kerja 23 tahun, demikian juga Bapak. Tapi yang saya luar biasa kagum, moga-moga Pak Dance juga enggak kehabisan, tapi kayaknya enggak pernah kehabisan itu. Nah yang saya mau tanya begini, di gereja itu calon legislatif itu bertebaran Pak. Bahkan kadangkala kami juga mengalami sesuatu yang dilematis. Dan mereka juga orang-orang yang sangat aktif di gereja. Nah itu ada tarik menarik. Kami berusaha netral. Nah yang terjadi adalah pada saat saya di Pangkal Pinang, kebetulan di PGI, kami bisa berkoordinasi dengan anggota gereja yang bukan GPIB, tetapi kami pakai wadah PGI itu untuk menaikkan beliau, dan itu berhasil. Nah, yang saya mau tanya, apa sih kiatnya Pak Dance sampai bisa bertahan sampai sekarang? Bagaimana caranya mengatasi? Pasti di gereja itu banyak juga saingannya. Di kami jujur saja, ada 2 orang yang menurut kami kuat dari partainya Bapak juga, tetapi nggak berhasil. Nah itu apa rahasianya? Apakah bisa mendekati gereja-gereja atau bagaimana caranya melobi dengan sesama gereja yang sesama calon yang satu gereja atau sesama yang Kristen? Pengalaman kami di gereja kami sendiri, yang Kristen dari calon yang Kristen dari gereja lain itu masuk, sehingga agak sulit kami untuk berusaha untuk menggolkan dari warga jemaat kita. Padahal mereka juga bukan orang baru, mereka sudah menjadi anggota yang menjadi anggota legislatif sudah 10 tahun kira-kira. Demikian Pak Dance. Terima Bapak kasih. ini mau cari kisi-kisi supaya mau jadi anggota dewan juga. Nggak cukup modalnya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu ya. 2 pertanyaan ini tadi dari Pak Adi Prawoto itu lebih juga kepada apresiasi juga nih kepada semua narasumber kita yang ada di sini, bagaimana juga sudah berbuat untuk gereja walaupun memang dunianya itu ada di dalam dunia politik. Nah tadi pertanyaannya juga adalah bagaimana sih untuk mendidik atau mengajak pemuda-pemuda ini untuk bisa masuk jadi politik, karena pastinya kan bermanfaat ya gereja itu sendiri. Dari Pak Ketua Dewan dulu. Saya tertarik dengan pertanyaan Pak Pendeta tadi itu. Jadi Pak Pendeta, kalau mau masuk ke politik, jangan berpikir in group. Karena saya Kristen, yang pilih saya itu Kristen, pasti kalah. Pasti kalah. Karena hasil survei saya, yang memilih di dapil saya itu 87% Muslim.
Yang pilih saya itu, apalagi dapil tingkir saya itu adalah pusat dari pondok-pondok pesantren. Saya mengajak satu ketua 4 kita, sekarang juga jadi anggota dewan GPIB, jadi anggota dewan. Nah, kalau begitu bagaimana cara? Saya ini bukan, ini teman-teman baik saya dulu ini tahu, saya ini bukan orang kaya, bukan pengusaha, bukan punya tambang, bukan kontraktor, bukan. Kita ini Korea ini, sama ini Korea ini bertiga ini. Kita Korea ini yang datang dengan tangan kosong ini ke Salatiga, merantau Salatiga. Terus gimana? Bagaimana cara? Apalagi pusat pondok itu ada di dapil saya. Ya, jadi sebenarnya kuncinya yang pendeta yang mau pensiun terus mau jadi anggota DPR, kuncinya cuma 3 itu sebenarnya. Yang pertama ada yang, ini teori yang saya sudah yang pertama adalah popularitas. Popularitas itu ada 2 hal, yaitu tahu dan kenal. Kalau kita mau nyalon cuma pasang baliho, itu orang cuma tahu itu Dance. Tapi kalau kenal, ya harus salaman, harus minum kopi di rumahnya. Jadi semakin tiap hari itu minimal 15 rumah kita datang, itu pasti terpilih itu. 15, jadi sediakan ya obat mah aja biar enggak. Itu kopinya sediain Pak Dance atau mereka yang siapin? Mereka yang siapin. Mereka yang siapin. Jadi kita ini sebenarnya jawaban atau pertanyaan ini agak nyerempet untuk topiknya Bang Jerry nanti jadinya ya. Ya, jadi harus ke sana, sama dengan gereja, bukan kita yang dilayani tapi kita yang melayani. Kita yang datang. Karena ketika kenal, saya itu terus terang, ada kelompok, kalau di Salatiga namanya otal atil, permainan rakyat itu, main remi kayak remi otal atil itu, ada 15 grup. Kemarin 17-an itu piala ketua DPRD otal atil, piala ketua DPRD main gaplek. Iya, dan mereka itulah yang menjadi juru-juru kampanye saya. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan tadi yang pertama, yang kenal maka hilang suara. Wah ini susah. Ada yang kedua namanya akseptabilitas. Kalau kita dikenal, maka tingkat penerimaannya itu lebih gampang. Akseptabilitas itu lawannya resistensi, sehingga yang ketiga yang disebut elektabilitas itu lebih gampang. Kalau tadi Bu Nelly ya mengatakan anggaran pendapatan 23 tahun habis dalam 3 bulan, nah paling tidak efisiensinya bisa terjadi di situ. Di sana kasih berapa, di sini kasih berapa, kalau sampai money politik ya. Itu kita kasih berapapun dia oke. Dia oke, kita tidak kasih pun, bahkan kalau saya dulu sampai mereka itu gadekan motor untuk menjadikan saya. Walaupun ingat ya, nanti kalau jadi kamu ganti loh ini. Ya. Tapi itu terjadi. Jadi membangun bagaimana mobilisasi massa masyarakat itu sebagai reaksi terhadap yang tadi itu. Yang tadi popularitas itu, membangun popularitas kita bukan sekedar membangun pencitraan, tapi membangun relasi. Maka elektabilitas itu, saya yakin pendeta-pendeta juga begitu. Pendeta-pendeta yang disayangi jemaat itu tidak sekedar pendeta-pendeta, maaf ini kritik. Saya juga pernah jadi ketua 3 ini, lama, cuma karena istri saya pendeta ya udah nggak bisa. Itu istri saya pendeta Mbak Fir. Dan mereka tahu ini, saya juga bangun itu musola itu ada 3 yang saya yang kasih nama, saya yang gunting pita, bangun saya. Jadi meskipun istri yang pendeta tidak memanfaatkan warga jemaat jadi ketika agama itu dipakai oleh orang-orang politik untuk digoreng kepada saya, kamu yang muslim itu apa yang kamu kasih untuk
keislaman ini. Dia itu bangun itu ya itu. Jadi langsung musola itu dia yang bangun, kelas dari pesantren ini dia yang bangun, sumur bor itu dia yang kasih di pesantren ini. Terus kamu apa? Jadi biarlah saya itu di sana dipanggil Gus Dance ini. Dianggap tidak tahu kiai mana yang menjadi bapak saya, tapi saya dipanggil Gus. Walaupun GPIB, saya disebut dengan NU, GPIB NU di sana. Jadi GPIB, wah ini Pak Gus Dance dari GPIB Nahdlatul Ulama, nah itu. Nah, tingkat penerimaan tadi, akseptabilitas itu akan menentukan elektabilitas kita. Jadi artinya disitulah Pak Dance bisa bertahan tadi ditanyakan iya. Bapak bagaimana dari banyaknya sebenarnya anggota gereja lain yang menyalonkan diri Nah, ya. itu juga bentuk dari bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau bicara gereja dan masyarakat, jangan kemudian kita berpikir secara apa ya, in group seperti itu. Ya. Jadi hanya membangun kita-kita itu tidak bisa jalan itu. Jadi seakan-akan kita mulai hitung, oh potensi GPIB anggota pemilihnya berapa, gereja susah. Ya. Susah. Nah itu juga yang bisa mengajarkan tadi pertanyaan dari Pak Adi untuk bagaimana pemuda bisa masuk jadi politik. Sebenarnya itu tadi kiat-kiatnya sudah terangkum semua ya di situ ya. Memang pekerja politik ini tidak disukai oleh anak-anak. Coba tanya Mbak, kalau Mbak Virgi punya anak SD atau SMP, ditanya mau jadi anggota dewan, tidak ada yang mau. Pasti itu, maunya jadi tentara, polisi, dokter, pilot. Kalau menjadi anggota DPR pasti mereka nggak mau. Karena itu tugas dari Bang Jerry di Bang Audi itu adalah bagaimana melakukan pendidikan politik. Kalau sekarang itu baliho nggak boleh dekat-dekat sekolah, 500 meter dari sekolah. Apa ini peraturan ini? Saya itu tinggal 2 minggu pencoblosan, saya ke SMA tanya yang punya hak pilih. Tahu enggak siapa yang akan dipilih? Enggak tahu. Berarti pendidikan politiknya lemah banget. Harusnya mereka tahu, sehingga pemilihan itu dilakukan berdasarkan kesadaran politik, bukan karena money politik. Sama juga dengan rumah ibadah kan, kita tidak boleh menaruh atribut kan di sekitar. Di sekitar, jadi seakan-akan agama itu alergi dengan politik. Nah, ini jadi soal, termasuk mungkin pemahaman agama itu sendiri atau pemahaman gereja terhadap politik dianggap alergi. Ya itu yang harus mungkin teman-teman Bu Eli harus merumuskan dalam ini, bagaimana sih sebenarnya gereja dan politik itu seperti apa. Jadi di sini sebenarnya ada kayak seperti double standard gitu loh Pak Dance, ketika memang gereja tidak pada saat mencalonkan, yaitu tadi anti seakan-akan terhadap politik, tapi ketika anggota dewannya sudah jadi, apalagi dari gereja tersebut, bagaimana memanfaatkannya anggota dewan tersebut untuk gereja, jadi seperti itu ya. Karena itu dasar etik moral terhadap GPIB dalam hubungan dengan politik itu perlu dirumuskan dalam pemahaman imannya. Nah itu harus clear dalam proses implementasinya di lapangan. Jadi memang sejarah gereja memang begitu. Ada kadang-kadang ada pemisahan, ada penyatuan. Tapi kalau sekarang ini GPIB harus menjelaskan dulu, ada gereja di bawah politik, kadang-kadang ada gereja di atas politik, kemudian ada gereja yang terpisah dengan politik. Nah kalau sekarang bagaimana GPIB itu harus kita rumuskan. Saya ke Pak Wali tadi juga pertanyaannya adalah gereja yang sudah terdaftar ini bagaimana sih penjelasannya, karena memang GPIB sudah lama tapi masih ditanyakan oleh pemerintah daerah setempat, yaitu Provinsi Banten pada saat itu ya Pak Adi ya, kok sudah terdaftar atau belum, dan ternyata belum gitu loh. Nah ini sebenarnya seperti apa sih teknis prosedurnya Pak? Masalah pendaftaran gereja? Iya. Sebenarnya di Pemko kita sekarang belum pernah saya dengar ada masalah gereja terdaftar atau tidak terdaftar tadi itu Bu. Di Kota Pematang Siantar tidak pernah mempermasalahkan, baik gereja apapun dia. Yang pasti pusat gereja KHKBP tadi saya bilang di Tarutung, pusat gereja GPIB di Sumatera Utara itu bisa disebut di Medan lah kali, atau ke pusat Jakarta. Tadi mungkin relevansinya adalah dengan pada saat ingin meminta dana dari pemerintah daerah begitu ya Pak. Tapi ketika ingin meminta dana kan pasti kan di situ ada nomenklatur tersendiri bahwa ada
gereja yang sudah terdaftar atau belum, atau organisasi yang terdaftar atau belum. Nah itulah yang memang bisa diberikan dana. Nah disitulah ketahuan ternyata. Gitu. Mungkin kalau tidak dalam proses pengajuan dana mungkin tidak kelihatan gitu loh Pak. Iya, atau mungkin saya per hari ini belum pernah ya satu gereja pun yang ada di Pematang Siantar mengajukan meminta dana. Atau mungkin bulan Natalnya masih jauh kali ya. Jadi belum ada. Per hari ini belum. Oke. Ya. Baik Pak Wali Kota. Kalau dari Ibu Nelly ada masukan mungkin mengenai ini Bu mungkin masih bisa. Ini. Iya. Bagaimana prosedurnya gitu mungkin supaya bisa diketahui dan supaya akhirnya mengecek ke masing-masing gerejanya begitu. Terima kasih, saya mungkin hanya menambahkan tadi Pak Dance sudah panjang lebar menyampaikan. Saya menambahkan bahwa betul Pak Dance bilang kita jangan terlalu mengeksklusifkan diri, tidak mau bergaul dengan mereka. Pengalaman saya di kedua itu jumlah pemilih saya itu data KPU 60% orang Islam, yang Kristen cuma 40%. Ya. Iya, saya waktu sudah duduk itu tidak hanya memikirkan gereja, tapi saya awali dengan membantu masjid Pak. Ya, membantu masjid, musola. Kalau ada acara-acara pemerintah kita diundang, kita hadir walaupun mereka ceramah ya, saya duduk saja di situ. Dan dari situ akhirnya chemistry kita cair, jadi kita bisa juga pelan-pelan memohon kebutuhan kita. Ya. Jadi itu yang tadi Pak pertanyaan dari Pak Adi tadi mengenai pendaftaran, apakah ada yang bisa menjawab? Mungkin izin ya Pak ya, izin Pak Wali. Ini mungkin pengalaman di Kota Balikpapan ada kemiripan dengan pertanyaan itu. Ya jadi awalnya itu kalau gereja yang maju katanya belum ada dalam sistem. Sekarang kan semua data itu by SIPD ya Pak ya. Jadi alasannya gitu. Setelah saya pelajari, lama-lama saya diajari teman-teman saya yang muslim bahwa saya dipanggil juga dari eksekutif. Memang ada kita, jadi memang harus ada kita, entah di eksekutif, legislatif yang ada di dalam. Ya Pak ya, jadi pertanyaan Bapak itu dan puji Tuhan sudah mulai ya, saya pelan-pelan tiap tahun anggaran entah di murni atau perubahan saya masukkan gereja Pak. Saya masukkan gereja lalu saya beri aspirasi saya melalui hibah. Nah sekarang tidak ada lagi alasan mereka bahwa gerejanya belum terdaftar, gerejanya tidak dikenal. Ya Pak, jadi didorong orang kita untuk bisa ada di dalam ya untuk membantu. Itu sebenarnya bisa terlihat atau mungkin di sistem, silakan Pak Wali. Sebentar tadi ya. Kebetulan Pak Pendeta ngingatin saya tadi. Tadi saya bilang satu gereja pun di Siantar belum pernah minta bantuan. Ternyata GPIB kita sendiri yang udah pernah, saya diingatkan beliau ini minta karena mengadakan selamatan di gereja Pak ya. Jadi permintaan itu pun bukan permintaan yang sangat luar biasa menurut saya, cuman paket makanan kurang lebih 600 paket ya. Tadi saya lupa. Karena kecil mungkin sumbangannya jadi lupa kita. Beliau yang ingatkan, hanya paket makanan aja. Soal itu aja Pak. Ya, baik. Sepertinya belum terjawab nih Pak Adi. Ibu, saya tambah sedikit mumpung saya ingat ya. Tadi Pak Dance ada sebut-sebut masalah ekonomi. Ya kami di Balikpapan saya sudah mulai dari Bukit Sion Project Pilot. Ibu-ibu PKP itu kita bina dalam wadah UMKM. Ya, untuk menjadi pelaku-pelaku ekonomi kan jemaat ibu-ibu itu banyak sekali talenta buat makanan, dan puji Tuhan kemarin acara nasional Dekranasda di Kota Balikpapan yang menghadirkan 37 provinsi, GPIB dapat 1 stand untuk memasarkan hasil kulinernya. Dan satu lagi bapak-bapak PKB kita membina peternakan budidaya ikan tawar untuk memenuhi kebutuhan jemaat dan juga bisa dengan masyarakat sekitar. Itu juga saya sudah mitrakan dengan Dinas Perikanan dan nanti akan sudah mulai diberikan BIMTEK
dan nanti bantuan-bantuan pangan. Nanti kalau saya tidak salah penutupan di GPIB Bukit Sion, kalau berkenan bisa lihat peternakan ikan GPIB Bukit Sion yang sudah mulai berproses, berkembang. Bisa. Boleh bakar ikan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Juru bicara dari 3 baris. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Yohanes Kasto, kalau di GPIB kenalnya Kasto. Saya berjemaat di GPIB Jemaat Efata dan kebetulan sekarang menjadi ketua 2 pelaksana harian. Saya tidak akan bertanya, cuman pengen respon dari Bapak Ibu sependapat atau tidak. Kalau sependapat bagaimana, kalau tidak bagaimana. Kalau di gereja, jemaat mengharapkan pelayan-pelayan gereja itu bukan pelayan altar, tapi yang diharapkan jemaat adalah pelayan-pelayan itu menjadi pelayan latar. Nah, kalau anggota dewan ataupun yang duduk dalam pemerintahan, tidak diharapkan anggota dewan itu menjadi pelayan latar, karena pelayan latar ada yang bekerja sendiri, tapi yang diharapkan dari masyarakat adalah menjadi pelayan altarnya, itu kebalikannya. Sehingga ketika mengambil keputusan-keputusan itu yang diharapkan sepihak dengan yang di latarnya, warganya atau jemaatnya. Nah, selama ini yang kelihatan adalah ketika mengambil suatu keputusan yang sangat strategis, banyak yang di altar ini, umat ini atau masyarakat ini kadang menjadi nomor 2. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kawan saya itu sampai mengatakan begini, bangsa Indonesia ini tidak akan pernah baik-baik saja ketika masih dipimpin partai-partai politik. Alasannya kenapa? Alasannya yang menjadi memakan uang rakyat adalah orang-orang yang berpolitik atau politikus, anggota dewan. Itu kata mereka, bukan kata saya. Mudah-mudahan itu benar atau salahnya ya nanti bisa dinilai masing-masing. Contoh, ada beberapa yang sudah ambil bagian di dalam pemerintahan, akhirnya beliau kuliah juga di Cipinang atau di lapas mana. Nah, mereka menyelesaikan pendidikan moralnya lagi. Ini salah satunya ada juga warga GBIB. Nah, oleh karena itu sependapat atau tidak, kalau partai politik itu yang ada di Indonesia itu dikurangin saja deh, supaya bancakannya tidak terlalu banyak. Seingat saya waktu saya masih muda, ketika di negara ini dipimpin 3 partai politik tidak terlalu banyak korupsinya. Setelah kita menjadi beberapa partai politik yang duduk dalam pemerintahan, semakin berjemaah, akhirnya masyarakat menjadi sengsara. Nah, oleh karena itu pendapat dari saya, sepaham atau tidak. Kalau tidak seperti apa, kalau sepaham bagaimana? Terima kasih. Bisa langsung dijawab, ini pertanyaan dari Pak Kasto. Pak Dance silakan, sependapat atau tidak? Bisa sependapat, ya. Tapi yang saya mau sampaikan, kenapa tadi tugas dari GPIB saya sampaikan bahwa menjadi sumber moral dan etik. Soal korupsi di gereja aja banyak, dimanapun ada itu barang, dimanapun, bukan hanya di politik, bukan hanya di pemerintahan. Sehingga karena itu menjadi bahagian dari eksistensi manusia itu sendiri. Nah, tinggal karena gereja ini memiliki tugas dalam rangka mengkonstruksi manusia ini, ya, untuk menjadi gereja dalam hal moral etiknya, maka maksud saya soal berapa banyak partai politik itu nanti Jerry yang bicara dan Mas Audi. Tapi bagaimana kita membuat orang untuk tidak
merugikan orang lain maupun merugikan negara dan lingkungan, itu yang menjadi tugas gereja kalau menurut saya. Kalau menurut saya di situ. Sehingga kalau saya mau ambil kata, ada lagunya Michael Jackson. Ya apa coba? Namanya Man in the Mirror. Ya, judulnya bukan namanya. Man in the Mirror. Lagu tua itu Pak Virji masih tahu enggak lagu itu? Jadi Man in the Mirror-nya Michael Jackson ini menceritakan tentang kalau mau merubah dunia itu, mulailah dengan merubah diri sendiri. Perubahan dunia itu dimulai dari diri sendiri. GPIB mau merubah dunia ini, mulailah dari GPIB itu sendiri. Kita semua ini mau merubah dunia, ya mulailah dari diri sendiri. Karena itu tugas dari gereja dalam hal ini GPIB adalah membangun integritas, mengkonstruksikan integritas kita menjadi manusia yang berintegritas. Karena ini yang agak, kemudian yang kedua yang menjadi teladan. Saya lihat baru-baru ini ada tayangannya Kang Dedi ini, KDM ini, ya, tentang seorang linmas, ya, linmas yang tidak mau menerima uang dari Kang Dedi sampai walaupun itu mungkin pencitraan ya, saya tidak mau tahu yang soal pencitraan. Cek, ya. Saya tidak berhubungan dengan marketing pencitraan, tapi yang saya mau ambil di situ, cara pegangnya ini yang salah mungkin ini. Cara pegangnya, tidak usah yang lain-lain pikirnya. Jadi, tapi bagaimana seorang, ya, ini di Jawa Barat loh, Banten itu, ini karakter di sana itu beda. Tapi seorang yang mengaku Kristen Protestan Hansip, ya, menjaga integritas, dan dia menyebutkan agama apa? Kristen Protestan. Mungkin GPIB itu, Hansip itu, atau bukan GPIB, tapi dia bilang Kristen Protestan. Kang Dedi mengatakan ayo naik ke mobil kita ke sana, dari 1 juta enggak mau, dia tinggalkan tempat itu enggak mau, bayar 1,5 enggak mau, di luar dari pencitraan Kang Dedi ya, enggak mau. Tapi yang mau disampaikan bahwa tentang seorang Hansip tetap menjaga integritasnya dalam melaksanakan tugasnya walaupun diiming-iming dengan uang ini. Jadi yang saya mau simpulkan Pak, bahwa tidak harus menjadi partai politik ataupun di politik atau di pemerintahan seperti kita ini terus bisa terjadi korupsi dalam tataran tertentu. Siapapun bisa, ya. Siapapun. Nah gereja punya tugas itu. Kembali ke integritas masing-masing ya secara pribadi. Pak Wali Kota silakan, sependapat atau tidak untuk Jemaat berharap pelayan-pelayan yang ada bukanlah hanya sebagai pelayan altar tadi katanya. Iya, saya sependapat dengan beliau. Jadi pelayan-pelayan gereja itu bukan hanya sekedar pelayan untuk altar tadi, Pak ya. Jadi juga harus ke masyarakatnya langsung lah. Jadi bukan hanya khusus gerejanya, dan terlihat sepertinya kita ini jangan kalau GPIB lantas tidak memperhatikan masyarakat lain. Kalau saya kira-kira gitu saja tentang itu, Bu. Ya, makasih. Bu Nelly ada tanggapan di sini? Kalau menurut saya kembali ke figur orangnya masing-masing. Jadi tidak semua ya. Ya jadi apa tadi pelayan altar itu ya. Iya, kita harus juga bisa mendapatkan sesuatu itu, entah itu pertemanan apa, kalau ya coba sekali-sekali kita keluar dari altar, misalnya kita bergaul dengan komunitas lainnya. Ya seperti yang saya contohkan tadi, saya orang Kristen
Tapi saya tidak hanya melayani orang Kristen, tapi bisa semua, Pak. Dengan begitu kita akan mempunyai banyak teman, dan kalau banyak teman biasanya hidupnya bisa dimudahkan ya Pak ya. Ya jadi itu ada aja bentuk partisipatifnya keluar ya. Baik, terima kasih. Cukup ya Pak ya. Tadi ada ya Bapak. Oke, silakan. Terima kasih, maaf bukan interupsi, tapi saya harus sampaikan, Bapak Ibu GPIB tidak pernah mengenal istilah altar, tapi kita punya dua istilah, ritual dan aktual. Jangan publiskan hal-hal yang tidak kita punya. Kita sudah mengkomunikasikan itu. Begitu masuk kita lihat bahwa kita sudah main dalam dua peran, yaitu secara iman, ritual. Secara aktual kita diutus, berbuatlah sebagaimana yang kita dapat. Itu saja interupsi saya, makasih. Terima kasih Ibu Eli. Ya silakan Bapak dulu ya, tadi sudah dari tadi. Nama saya Penatuariko Siombing, saya dari Immanuel Jakarta. Kalau kita lihat perkembangan Germasa GPIB pada saat ini berbeda jauh ketika dulu perumusan tahun 2010 ya. Pada waktu itu mungkin kita sudah rumuskan Germasanya tapi kita nggak tahu mau ngapain tuh Germasa. Sekarang di Germasa kita gereja ini betul-betul ramah. Ada ramah anak, ada ramah lingkungan, ada ramah disabilitas, ramah demokrasi, dan terakhir ramah tamah. Itu udah pasti kan, setiap kita ibadah pasti ada ramah tamah. Nah yang menarik sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, ini kan sebenarnya adalah potret daripada warga GPIB yang kita doakan dan masuk ke dalam masuk ke dalam tatanan pengambilan keputusan di dalam negara ini. Dan ini mestinya menjadi menjadi pemicu dan juga menjadi patron yang bisa dibanggakan. Nah, persoalan yang kita hadapi di dalam Germasa ini, kalau kami di Majelis Jemaat ketika kami susun program kerja setiap tahun, seringkali menjadi persoalan di jemaat ini apa yang kita mau lakukan dengan Germasa ini. Akhirnya seringkali kegiatan-kegiatan itu adalah repetisi daripada yang sudah ada. Kalau urusan Germasa, ya kalau sinodal kita hadiri kayak begini kegiatan dan lain sebagainya. Bahkan kalau setiap 5 tahun sudah agak mendingan. Udah banyak sekarang jemaat membuat pengutusan kepada calon-calon legislatif dan calon-calon kepala daerah yang akan berkompetisi. Ya ada ibadah pengutusan dan lain sebagainya. Cuman yang nggak pernah terjadi kalau calon itu udah diutus, terpilih, nggak ada ibadah syukurnya, gitu ya. Yang ada jadi pengutusan aja gitu. Nah mungkin yang dari saya, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu ini, apakah ada atau mungkin bisa diinisiasi dari sisi Bapak Ibu yang ada di Dewan maupun Pak Wali yang ada di eksekutif, satu kegiatan yang bisa melibatkan warga gereja. Karena selama saya ada di PHMJ, kelihatannya kalau kami yang di jemaat itu menginisiasi, seringkali kita nggak tahu gapaiannya mau kemana. Tapi mungkin kalau dari sisi Bapak Ibu, contoh dulu kan ada kegiatan di pemerintah itu, contohnya membuat menciptakan mungkin di daerah nih ya, entah penyuluh-penyuluh atau apapun gitu ya, dan mungkin itu bisa dilakukan di kota. Jadi ada satu kegiatan yang bisa melibatkan warga gereja secara langsung, dan itu diinisiasi oleh pihak Dewan ataupun pihak Pemkot atau Pemprov yang masuk ke dalam
ke dalam anggaran atau program kerja daripada kota ataupun daerah yang bisa dikomunikasikan ke gereja, sehingga gereja bisa mengutus baik itu pemuda dan lain sebagainya. Nah, saya nggak tahu apakah itu sudah ada. Nah, kalau belum ada, apakah itu mungkin diinisiasi oleh pihak Dewan atau pihak Pemkot? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini Pak Dewan, Ibu Dewan dan juga Pak Wali Kota. Memang kan selama ini kalau Dewan melakukan kunjungan kerja pasti juga melibatkan banyak masyarakat, di antaranya pasti ada warga gereja, begitu kan, di antaranya. Tapi mungkin di sini maksudnya adalah bagaimana benar-benar melibatkan organisasi, begitu ya Pak ya. Jadi melibatkannya secara organisasi, baru nanti dari organisasi gereja itu sendiri yang kemudian menurunkanlah anggaran-anggaran tersebut supaya bisa dimanfaatkan maksimal, begitu ya Pak ya. Nah, apakah ada seperti itu? Kalau saya di Salatiga ada. Jadi kita di sana tidak mungkin kan. Jadi selain yang hibah per jemaat itu juga ada yang BKGS. Nah, BKGS itu Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga. Nah, hibah per tahun itu BKGS kurang lebih sekitar 400 atau 500, tergantung itu. Nah, dalam hibah itu yang saya bicara. Jadi saya mau kasih hibah, tapi programnya ayo kita diskusikan. Ya, termasuk program-program yang berhubungan dengan kepemudaan, pendidikan politik di bidang kepemudaan, perempuan, laki-laki, bapak-bapak, semua. Itu kita bicarakan. Termasuk program-program beasiswa atau apa, itu kita bicarakan di situ. Jadi itu. Kalau yang hibah ya kadang-kadang subjektivitas karena GPIB warga saya ya saya lebih banyak GPIB. Ya. Tapi itu ada Pak, itu ada. Artinya itu ada, tapi di sini kan karena Pak Dance mungkin selalu ingat ya untuk kemudian melibatkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan anggota-anggota dewan di daerahnya mungkin yang memang tidak tahu atau tidak mengingat gerejanya, tapi kemudian dari gereja justru bisa tidak secara aktif memintakan itu. Iya. Dan bentuknya bagaimana untuk memintanya? Karena itu saya usul Bu Eli, mungkin dari sinode itu ada program. Kalau saya di Salatiga itu ada. Jadi kepada teman-teman yang pekerja-pekerja politik ini dilakukan penggembalaan 1 bulan 1 kali lah. Iya, penggembalaan pastoral. Untuk kita ini biar dicas-cas itu ada, ngecasnya ada, entah 1 minggu kayak katekisasi tapi rutin tiap bulan, itu rutin. Ya mungkin pertama kali yang ikut mungkin cuma sedikit, tapi lama-lama kan full. Bukan hanya dewan saja, semua yang bergerak di bidang politik dan pemerintahan itu ada khusus. Karena ini punya spek sendiri nih, punya spek sendiri. Ya. Oke, Pak Dance. Kalau dari Pak Wali, apakah memang ada anggaran-anggaran khusus seperti itu tadi? Kalau dianggarkan khusus tidak Bu, tapi seperti saya tadi bilang kayak GPIB tadi butuh bantuan mengadakan makan bersama, ya sepanjang kita siap kita akan lakukan penyaluran dananya. Berarti bentuknya seperti ini Pak, maaf. Ya. Bentuknya adalah program kerjanya dulu ya, dari pihak gereja itu sendiri dan kemudian seperti apa yang bisa diajukan dan mungkin nanti disetujuinnya mungkin beberapa hal tertentu ya. Iya, jadi di Siantar itu bukan hanya gerejanya aja, termasuk suku-suku masyarakat yang ada di Siantar. Karena kota kami Pematang Siantar ini agak unik, ini diklaim kota Simalungun. Jadi warga Simalungun itu agak mendominasi dan sudah meminta khusus pertemuan dengan Pemko Pematang Siantar yang tidak mungkin juga kita menolak dan kita udah adakan itu. Yang saya lihat selama 6 bulan ini yang menonjol dari suku tadi itu suku Simalungun yang ada di kota Pematang Siantar. Dan gereja-gereja tadi juga bukan hanya GPIB tadi.
ya ada juga gereja-gereja lain. Pak Wali, ini karena Ya. memang Pak Walinya adalah Kristen atau anggota gereja tertentu, atau mungkin ini sebenarnya bisa berlaku untuk kepala daerah dari agama apapun gitu, sebenarnya dari pihak gereja juga bisa mengajukan. Bukan, sebentar, tadi saya belum selesai. Jadi bukan hanya gereja, umat muslim pun sering kita adakan jamuan-jamuan seperti gereja tadi itu. Jadi bukan hanya gereja nih, Berarti Mbak. bisa ya Iya, sebenarnya. iya, jadi makanya mungkin Siantar itu jadi kota toleran ya. Kota toleran nomor 5 dari 514 loh. 514 kabupaten kota kita seluruh Indonesia. Indonesia itu Siantar mencapai nomor 5, Salatiga ini nomor 1-nya ini. Dan itu ada, pembinaan itu ada. Iya, baik dia muslim, bahkan Siantar itu ada lagi loh, ada Hindu dengan apa lagi yang Konghucunya. Bahkan patung Konghucu sangat besar itu di kota kita di Pematang Siantar itu. Jadi sepertinya kota toleran menurut saya. Benar Pematang Siantar, ya. Terima kasih Pak Wali. Ibu Nelly, kalau di Balikpapan juga sudah seperti itu untuk program-program kerja kepada gereja? Didekatkan Bu. Kalau Balikpapan, mungkin saya bisa katakan iya ya, tapi saya punya strategi begini. Kan kami DPRD ada masa reses. Jadi ada masa reses saya khususkan warga gereja khususnya GPIB. Di dalam situlah saya minta gereja menyampaikan apa kebutuhan-kebutuhannya. Seperti kemarin masalah UMKM itu kan program pemerintah ya. Terus budidaya ikan di Balikpapan juga bagian dari program pemerintah. Jadi karena sudah disampaikan di reses, masuk dokumen daerah, kita dukung masuk RKPD, dibicarakan penganggarannya jadi bisa terjadi. Jadi bagaimana di dalamnya kita bersinergi. Ya, baik, terima kasih. Artinya bisa ya Pak, seperti itu. Bu Virgi, mungkin saya tambahkan sedikit aja. Jadi saya sebagai orang GPIB yang ada di pemerintahan ya, maka yang pertama saya lakukan secara regulatif, kan kita punya hak regulatif itu harus kita pasang bahwa masyarakat kita pemerintahan kita pemerintahan inklusif, sehingga kita harus bersuara untuk hal-hal itu yang satu. Sehingga itu dari segi regulatif. Dari segi program pemerintahan yang tadi disebut RKPD itu kemudian menjadi APBD, ya apa guna kita kalau kita tidak ada suara. Karena itu saya minta Bu Eli kalau bisa kita ini dikasih pastoral penggembalaan setiap bulan 1 kali. Ngecas aja, cuma saya begini Bu Eli, tadi malam saya malam-malam ini cuma cerita ini. Akhirnya nonton film di XX1 di Jatra itu di dekat mall itu. Pas selesai jam 11 malam Bu Eli. Wah, cewek-cewek manis itu di depan hotel tuh banyak. Iya. Jerry paling ketawa. Terus waktu mereka itu mendekati saya langsung dalam hati, saya mau jadi GPIB dulu langsung masuk. Maksud saya ada yang suara yang ingatkan saya itu loh, termasuk di pemerintahan. Kalau saya mau korupsi ada ingat saya GPIB loh, itu loh. Itu yang saya mau bilang, kamu GPIB loh, ya oh iya saya GPIB. Karena kalau hilang lupa itu bablas anginnya ini, sebablas. Pak Dace, kalau tadi kan sebenarnya memang saya mau balik lagi nih, mau simulasi ini ya Pak, karena memang kalau dari dewannya sebenarnya sudah ada, apalagi Bapak Ketua Dewan ya bisa bagaimana caranya menggolkan untuk anggaran-anggaran tersebut. Nah sekarang apakah justru tantangannya dari gereja itu sendiri? Artinya gini, ada ketakutan di sini, ada ya ketakutan lah bisa dikatakan dari pihak-pihak gereja ketika ingin meminta atau mengajukan program-program gereja itu tadi kepada si anggota dewan, karena takutnya nantinya di belakang dikira karena anggota dewan ini sudah membantu berarti untuk berikutnya haruslah timbal balik, gereja A harus ikut mendukung. Mungkin di situ gitu ada ketakutannya dari justru sebaliknya gitu ya. Itu ketakutan yang ilusi itu. Tapi yang saya mau maksudkan bahwa berarti sebenarnya GPIB mulai berpikir tentang konsep kemandirian gereja. Sehingga
konsep kemandirian gereja ini tidak hanya sekedar ya bantu sana, minta bantu sini, minta bantu sana, tapi secara strategis kemandirian gereja ini mulai kita bahas secara bersama. Barang kalau di pemerintah daerah itu ada namanya BMD, barang milik daerah. Saya pikir kita ini punya banyak sekali aset-aset yang sekarang ini kalau kita kelola dengan baik itu bisa menjadi sumber ya, sumber keuangan gereja, dan sehingga kita tidak sibuk hanya dengan pundi-pundi ini. Ya memang salah satu sumber di gereja itu kan hanya pundi-pundi itu. Tapi mungkin juga mulai kita berbicara tentang bagaimana memanfaatkan aset barang milik gereja ini, BMG ini, dalam rangka kemandirian gereja. Sehingga tidak tergantung pada ya bantuan pemerintah. Karena kalau kita punya dependensi yang kemandirian yang cukup, maka kita sembarangan. Kita mau kritik Dance silakan. Kamu tidak pernah berikan saya, siap. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ada program penggembalaan gereja kepada kami ini. Ini penting. Tiap bulan, jadi ingatkan itu. Baik. Ada tanggapan ya Pak? Iya, ya terima kasih tanggapannya. Jadi yang tadi saya mau sampaikan tuh begini. Seringkali kesannya kalau gereja datang, ya bicaranya adalah bantuan. Bantuannya tadi Pak Wali mengatakan makan minum, terus apa gitu ya. Sementara kebutuhan gereja bukan itu saja. Tadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Dance. Contoh, kalau kita bicara mengenai kemandirian ekonomi daripada gereja, maka yang pertama kali itu sebenarnya adalah kemandirian ekonomi dari warga jemaat. Nah seringkali pengembangan ekonomi warga jemaat itu butuh kesempatan. Butuh kesempatan itu bisa diperoleh bukan hanya modal ya, tetapi juga keterampilan. Nah keterampilan itu yang sebenarnya menurut saya bisa dibuka luas oleh pemerintah kota atau melalui hal-hal yang dibangun melalui dewan. Bukan hanya itu, hal-hal yang lain ya kayak pemuda-pemuda kami itu atau guru-guru sekolah minggu atau apapun itu, teruna-teruna itu bisa dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang membangun mereka dari awal. Nah itu yang tadi saya sampaikan, tadi Pak Dance mengatakan kalau di Solo lewat itu ya BKGS ya Pak Pendeta ya, Pak Dance ya, Pak Dance ya. Nah maksud saya itu yang sebenarnya karena seringkali kami ngalami di jemaat, kami berpikir mau bikin kegiatan ini itu segala macam, ini bukan masalah uangnya, tetapi seringkali ketika kami butuh knowledge-nya, kami butuh kesempatan untuk warga jemaat ini kita bisa dorong, kita nggak lihat ada di mana tempatnya gitu. Nah kalau seumpamanya dari dewan atau dari pemerintah kota atau pemerintah provinsi, di mana di situ ada anak-anak Tuhan warga GPIB di dalamnya yang bisa menginisiasi itu, maka banyak sekali yang sebenarnya gereja bisa dapat, bukan hanya masalah uang dalam hal makan minum, tetapi ada hal lain yang sebenarnya dalam jangka panjang itu berguna buat gereja. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Oh ya, silakan Ibu kalau ingin menanggapi. Sebentar ya Mbak. Baik, terima kasih. Saya mau menanggapi Bapak penanya tadi. Perkenalkan, nama saya Ratna Kala Lembang, saya utusan dari BP Mupel Kaltara Berkat, yang kebetulan Tuhan percayakan juga saya sebagai anggota DPR Kabupaten Berau. Saya langsung saja menanggapi pertanyaan dari Bapak tadi bahwa adakah kebijakan dari anggota dewan buat jemaat gereja. Saya katakan ada, khususnya kami di Kabupaten Berau, keterlibatan anggota dewan untuk memperjuangkan semua pendeta yang ada di bawah naungan BAMAK,
badan musyawarah antar gereja, itu ada insentif dari Pemda. Lalu yang kedua, seperti yang dikatakan rekan kami Ibu Nelly, bahwa proses untuk memunculkan suatu program untuk jemaat itu ada prosesnya. Itu mulai dari reses. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir pada saat ini, kalau ada anggota dewan yang kebetulan reses di tempat Ibu, Bapak, silahkan hadir. Karena disitulah tempatnya untuk menyampaikan aspirasi apa yang akan disampaikan. Kalau tidak sempat di reses, boleh di musrembang. Kalau saya di Kabupaten Berau, ketika saya reses, saya mengakomodir masukan-masukan dari warga. Saya kawal, saya program itu masukkan SIPD, karena program itu tidak tiba-tiba muncul seketika kalau tidak masuk di SIPD. Nah, salah satu program yang bisa meningkatkan ekonomi keluarga, misalnya saya adakan kursus menjahit, pelatihan buat ibu-ibu, diberikan mesinnya supaya ibu-ibu ini bisa mendatangkan cuan gitu ya, bisa berkreatif. Terus tata rias buat ibu-ibu. Jadi ketika ibu-ibu tampil sudah bisa mandiri, bahkan bisa menghasilkan uang untuk menambah ekonomi keluarga. Lalu untuk pemuda, mungkin dari Karang Taruna kita bisa bangun komunikasi dan lain sebagainya. Khususnya untuk daerah, misalnya pertanian, kita bisa bantu, baik itu dari peralatan atau kalau dia dari laut, bisa dari alat-alat tangkap ikan. Nah, kita sebagai anggota dewan, wakil dari rakyat, kita memfasilitasi kepada OPD yang ada di daerah setempat. Mungkin itu saja tambahan sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ada prosedur-prosedur yang memang bisa disosialisasikan sebenarnya di sini ke gereja supaya teman-teman juga organisasi gereja mengetahui bagaimana caranya Ibu untuk mengajukan hal-hal tersebut. Baik, Pak Pendeta itu sayang sekali saya sudah diingatkan panitia karena kita harus beranjak juga ke daerah lain ya. Ya kan lumayan jauh ya dari sini ya. Jadi memang harus kita selesaikan untuk diskusi hari ini, tapi kita sebenarnya tema ini hampir agak nyambung ya dengan tema berikutnya di jam 2. Jadi bisa kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaannya pada saat nanti Bang Jerry akan memoderatori untuk acara-acara atau tema berikutnya. Nah, diharapkan juga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini tentunya akan ada sinergi Bapak Padewan, Ibu Dewan antara juga GPIB, gereja-gereja juga dengan pihak tokoh-tokoh ataupun anggota dewan dan juga pemerintah daerah supaya memang pembangunan nasional itu bisa kita rasakan sama-sama, baik juga dari gereja sendiri itu juga bisa keluar, bisa melakukan pembangunan itu sendiri, membantu kinerja-kinerja dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di masyarakat yang sudah dipilih oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi di sini. Semoga terpilih terus ya Pak ya untuk berikutnya karena akan bermanfaat untuk kita semua, untuk gereja-gereja juga. Terima kasih Bapak Ibu. Waktunya untuk kita beranjak ke foto-foto ya abis ini ya, ke titik 0 ya katanya. Ya, kita penyerahan plakat dulu ya Bu. Plakat ya. dulu, kirain langsung foto. Okay. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Baik, kita berikan applause kepada narasumber dan moderator yang boleh membawa dalam acara saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menyerahkan plakat sebagai sebuah ungkapan terima kasih atas penyampaian-penyampaian yang boleh diberikan di dalam bulan Germasa pada saat ini. Oleh sebab itu kami mohon kesediaan dari Ibu Pendeta Ibu Pendeta Eli Pitoy Debel dan juga Bapak Pendeta Manuel Raintung untuk ke depan untuk menyerahkan plakat kepada narasumber.
baik itu kepada Bapak Dance Ishak Palit dan juga kepada Ibu Nelly. Dipersilakan. Kita berarti foto dari sini bagus. Yang tukang foto dari sebelah sini. Latar belakang sana. Ibu bisa menyerahkan plakat kepada Bapak dan Bapak. Sudah. Oh sudah. Jadi kemarin sudah Pak. Jadi kepada Bapak Dance Ishak, Pak Wawali sudah kemarin. Oh ya baik, silakan Bapak Ibu. Baik, kita berikan aplaus kepada Pak Wali. Sebagai anggota GPIB Nazaret Jakarta akan diberikan shawl. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, selanjutnya kepada Bapak Dance Ishak Palit. Ketua DPRD Salatiga. Baik, kita berikan aplaus kepada Bapak Dance Ishak Palit. Selanjutnya kita akan menyerahkan plakat kepada Ibu Nelly Rongre Turwalo. Ke hadap sana Bapak. Baik. Sekaligus dimohon kesediaan dari Bapak Pendeta Manuel Raintung untuk mengenakan shawl kepada Ibu Nelly. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi bagi segenap pembicara dan juga moderator pada saat ini. Selanjutnya kita akan sama-sama foto. Mungkin kita berdiri semuanya dan akan diambil dari sisi depan. Baik Bapak Ibu yang semuanya, dengan segala hormat, seperti tadi malam, jadi merapat, tapi yang di atas boleh maju aja ya, maju, jadi biar penuh begitu. Sampai nanti fotografernya tertangkap semua wajah. Ini cukup nggak sini? Yang ini? Bisa ya? Tunggu sebentar. Biar adil, yang handphone dulu ya, yang terakhir yang ini, biar adil, biar enak. Oke, handphone dulu ya, handphone. Silakan yang baru keluar dari tempat peristirahatan, merapat. Foto dulu dengan handphone, siap, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, ya L-nya dari, ya Lestari, salam Lestari, tunggu, tahan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke, sekarang dari kamera, ya, oke ya, siap ya, jangan bergerak, nafas boleh jangan bergerak, 1, 2, 3, tahan,
Tahan, jangan bergerak, yang di belakang jangan bergerak. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Jangan bergerak Bapak Ibu yang di belakang, yang di atas jangan bergerak. Nanti wajahnya jadi 3. Tahan, siap, 1, 2, 3, tahan. Oke, terima kasih, silakan dilanjutkan kembali.